أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, jazakallahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita semua, yaitu melanjutkan materi yang mulia ini. Ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu agar kualitas penuntut ilmu kita semakin berkualitas. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, istri-istri beliau, dan umatnya yang selalu mengikuti dan membela sunnah-sunnah beliau. Semoga yang hadir di masjid yang mulia ini termasuk bagian orang-orang yang mengikuti dan membela sunnah-sunnah beliau. Ya ikhwah, jazakallahu wa iyyakum. Disampaikan bahwasanya kita sudah sampai ke pembahasan siapa saja seorang yang mencari ilmu agama, seharusnya dia mencari ilmu agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala, namun dia palingkan untuk mengejar urusan duniawi, yaitu urusan gajinya atau martabatnya, derajatnya di sisi manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dalam riwayat lain lam raihatal jannah. Lam yajid raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Seorang yang tidak mencium bau surga berarti apa? Tidak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun diperinci oleh beliau rahimahullahu rahmatan wasi'atan bahwasanya apabila seorang itu menuntut ilmu agamanya, betul menginginkan ijazah, tapi dalam rangka untuk menguatkan dakwahnya, untuk menguatkan dakwah Islam, maka hal ini tidak masalah. Namun apabila seorang menuntut ilmu hanya mengejar ijazah, mengejar kenikmatan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam seorang tersebut tidak akan mencium baunya surga. Nauzubillah. Mari kita renungkan hadis ini, yaitu di sini disebutkan bahwasanya seorang menuntut ilmu mengejar dunia. Sekarang dunia bukan hanya sekedar harta, kehormatan atau yang lain. Bahkan kaum muslimin, para penuntut ilmu itu bisa terkena hal ini. Contoh hanya ingin mendapatkan stempel jamahnya Ustadz Fulan. Hati-hati. Saya ngaji terus Ustadz Fulan. Hal itu tidak berguna apabila yang dikaji oleh beliau-beliau hafizahumullah ta'ala, semoga menjaga para dai kaum muslimin ahlussunnah wal jamaah, itu apa? Kita hanya cap, kita hanya sekedar menyandarkan saya jamaknya Ustadz Fulan. Dan terus manfaatnya apa? Harusnya kita nampakkan atau kita semangatnya ialah mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan oleh para duat-duat kita, yang insya Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar agar itu kajiannya sama Ustadz Fulan.
nggak ada manfaatnya kalau seorang tersebut hanya sekedar membanggakan diri. Oh, bisa jadi termasuk bagian dari arodan minad dunya. Nauzubillah min dzalik. Dikhawatirkan termasuk dari arodan minad dunya. Seorang menuntut ilmu, dia hanya sekedar mencari stempel temennya. Ustadznya nggak stempel, tidak. Nggak ACC, nggak stempel dirinya, tapi dia untuk apa? Ngobrol sama orang lain, orang jauh, orang dekat. Hajinya kemana? Sana. Hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk mengejar perhiasan kebanggaan dunia saja. Apa manfaatnya? Toh menuntut ilmu itu seharusnya kita ini apa? Al-ilmu wal burhan yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, yaitu apa? Menuntut ilmu dan amal. Burhan yaitu bukti. Buktinya ialah beramal. Kita berakhlak, beradab kepada yang menyampaikan ilmu, kepada orang tua, kepada orang lain sesama penuntut ilmu, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada mertua kita, secara umum kepada masyarakat. Jadi tidak perlu seorang itu membanggakan dirinya duduk di majelisnya siapa. Bahkan yang sudah kita sampaikan kemarin, semoga Allah merahmati orang-orang yang tidak ingin dikenal. Di mana? Di dunia. Fudail bin Iyad. Perkataan Fudail bin Iyad. Jadi bukan hanya sekedar untuk orang-orang yang sedang belajar khusus, tidak. Jamaah juga bisa kenal. Silahkan yang membawa bukunya dilihat teks hadisnya. Di poin pertama ini sudah kita lalui insyaallah taala, yaitu jika seorang mengejar, kalau di sini contohnya yaitu perkara ijazah. Dia hanya sekedar mengejar ijazah, habis itu apa? Menggabung ke lembaga-lembaga yang sudah favorit, bukan untuk menguatkan dakwahnya, maka termasuk bagian dari itu. Namun di saat dirinya itu betul mengejar titel, yaitu ijazahnya, namun bukan itu. Agar apa? Misal dia bisa tembus dakwahnya ke lingkup pemerintahan. Oh boleh. Sebabnya apa? Kalau seorang tidak membawa titel, itu siapa kamu? Jadi sesuatu tempat yang dibutuhkan titel, kita munculkan titel. Jika tidak perlu, semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh Fudail bin Iyad tadi. Bisa dipahami poin pertama ini? Sangat penting, yaitu ikhlas menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah paham, kita lanjutkan di poin yang kedua, adab menuntut ilmu yang kedua. Jadi bukan hanya sekedar adab menuntut ilmu, disampaikan di babnya ialah adab menuntut ilmu dan sebab-sebab mendapatkan pertolongan dari Allah dalam mencari ilmu agama. Jadi seorang beradab nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Siapa saja yang sekarang lagi belajar apapun, yang tidak beradab tidak bakalan mendapatkan sesuatu. Hanya sekedar rutinitas. Disampaikan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab yang lain, syarah hadis Arba'in Nawawi, yaitu ibadah bernilai rutinitas disebabkan karena niat.
Kita sudah banyak mengorbankan urusan kita untuk ilmu ini, tapi ditulis di sisi Allah hanya rutinitas. Sebabnya apa? Kita tidak beradab. Yang kedua, al-amru ats-tsani raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ini mungkin walaupun ungkapannya sedikit, penjelasannya bisa lama. Adab yang kedua ialah mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Orang lain ini ialah orang selain diri kita. Namun yang paling dekat siapa? Istri dan anak-anak kita dan keluarga kita. Jangan sibukkan untuk ngurusi orang lain sementara keluarga kita masih banyak yang perlu diperbaiki. Makanya apa? Yang sudah kita lakukan beberapa tahun ini, kalau di majelis ini beberapa bulan ini, lebih banyak mengurusi pribadi atau mengurusi orang lain. Makanya tidaklah mendidik, tidak ada manfaatnya orang-orang yang apabila dia mengurusi orang lain dalam perkara yang dia tidak kuasai. Dan kalau kita kaitkan dengan poin pertama, orang yang mengurusi orang lain sementara dirinya tidak mempunyai ilmu, itu hakikatnya dia itu tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Misalnya Pak, ditanya satu permasalahan, dia tidak punya ilmunya, namun dia mengambil artikelnya orang lain. Dia tidak punya kemampuan. Jawab saja, saya tidak tahu, Allahu a'lam. Harusnya Pak, di saat dia membaca artikel tulisan, dia baca dengan benar, yaitu keseluruhan, dipahami. Kalau belum paham, hubungi yang nulis. Baru apa? Diamalkan. Baru disampaikan ke keluarganya. Baru sesudah keluarganya orang lain. Tapi yang terjadi, sendirinya nggak diurusi, keluarganya nggak diurusi, tulisannya disebarkan ke orang lain. Oh pantas, kitanya nggak pernah raful jahli. Jadi apa? Kebodohan yang ada di diri kita itu sulit terangkat. Padahal di sini disampaikan raful jahli an nafsihi, yaitu seorang tanda seorang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmunya ialah menginginkan kebodohan yang ada dirinya itu terangkat. Oh ngaji, iya. Sebelah butuh jawaban, misalnya seperti itu. Tetangga kontrakan butuh jawaban, dia nggak perlu. Oh ngaji, iya. Saya masih bodoh, biar terang kebodohan saya. Wa an ghairihi, baru untuk istrinya, anak-anaknya, bahkan disebutkan bahwasanya an nafsihi, ya termasuk istri dan anak-anaknya. Yaitu perkara di mana di zaman kita ini terbalik. Bahkan dohirnya yang kelihatannya udah pinter-pinter. Nah itu, kalau ada ungkapan ka'annaka asadun, seakan-akan engkau seperti singa. Singa bukan? Singa bukan? Kalau ada ungkapan
seakan-akan dirimu adalah singa. Singa bukan? Terus ada ungkapan ka'annaka kayyisun au dzakiyun, seakan-akan dirimu adalah orang pintar. Pintar bukan? Hah? Pintar bukan? Ini sekarang ini kita di zaman kita sekarang ini yang mengaku penuntut ilmu, ka'annaka talibul ilmi. Penuntut ilmu bukan? Hah? Sama. Seakan-akan dirimu adalah penuntut ilmu. Penuntut ilmu bukan? Hah? Penuntut ilmu bukan? Penuntut ilmu casingnya gak sampai dalam. Kalau dibilang gak penuntut ilmu, antum duduk, antum nulis. Nanti penuntut ilmu. Tapi apa? Penuntut ilmunya kita ini baru nyampe casing kita. Sampai kulit kita, belum sampai dalam. Yaitu apa? Sampai diri kita meniatkan nuntut ilmu kita ini, atau di tempat-tempat yang lain, atau di majelis yang lain, mengangkat kebodohan yang ada di diri kita sendiri. Makanya perlu kita ketahui, ayo ikhwah, jazakumullahu wa iyyakum, jangan sampai kita ini senang, boleh, tapi tidak terus menerus. Yaitu apa? Titipan pertanyaan. Kenapa kita nggak bertanya? Toh kita masih bodoh. Kenapa kok titip pertanyaan? Maksud tidak? Jadi kalau ada orang mau bertanya, ayo diajak bareng. Kita sama-sama bodoh yuk. Ngaji bareng, nanti bertanya bareng. Kalau titip pertanyaan, ya sama saja pertanyaan itu dibawa kepada oleh orang bodoh. Maksud tidak? Kurirnya juga sama-sama. Jadi yang baik itu apa? Di saat saya tolong dong titip pertanyaan, diajak. Kalau saya punya ilmunya, nggak perlu titip pertanyaan, nggak perlu. Tapi kalau sama-sama tidak tahu, yuk sama-sama berangkat. Bukan titip pertanyaan. Dijelaskan oleh beliau, an yadwiya bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Li'anna al-asla fil insani ajahlu. Seorang dalam menuntut ilmunya harus meniatkan agar kebodohan dari dirinya itu terangkat. Setelah berlalu ya tadi tahap-tahapannya, kalau kita membaca tulisan tadi, bacalah semua. Setelah itu pahami semua. Gak bisa paham, tanya kepada penulisnya di kolom komentar websitenya, atau apa, kontak personnya. Yang lain, jangan seakan-akan kita ini apa? Paham. Setelah itu diamalkan semua dari poin ilmu tersebut. Baru apa? Disampaikan kepada keluarga, baru orang lain. Tahapannya lama. Berapa banyak? Hari ini, hari kemarin, bahkan mungkin apa? Di Idul Fitri, di Ramadan, kita ini banyak ngurusi orang lain. Ya bagus tak sodako, bukan itu. Mending sodako. Nampaknya pinter, pinter nggak? Nampaknya bodoh, bodoh nggak? Yuk pilih yang mana? Pilih yang mana? Lah buktinya apa? Kita ini lebih senang nampaknya pintar, tapi nggak terima kita ini nampaknya bodoh. Padahal lebih mulia yang kedua, nampaknya bodoh, bodoh nggak? Ya nggak bodoh, insya Allah. Begitu juga apa sekarang kehidupan itu apa? Nampaknya kaya, kaya nggak? Mending nampaknya miskin, miskin nggak? Enggak tuh.
Kenapa kita ini harus mengurusi diri kita, yaitu mengurusi agar kebodohan itu terangkat. Li'annal asla fil insani ajahlu. Karena setiap manusia pada dirinya ialah asalnya bodoh, punya kebodohan. Makanya di saat diri kita disampaikan bodoh, nggak terima, harusnya segera bangkit untuk belajar. Bukan malah marah. Ngeledek ya, bukan ngeledek. Ayatnya jelas kok bahwasanya hukum asal orang itu bodoh. Tapi kita kalau dipanggil bodoh terima nggak? Terima nggak? Nggak pernah terima. Berarti juga hakikatnya kebodohan itu tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Tapi menempuhnya sangat jarang. Untuk menempuh agar bodoh itu terangkat sangat jarang. Terkadang itu anak sendiri menentukan. Antum yang sudah menjadi karyawan pernah nggak pekan dalam sepekan atau dalam sebulan itu murojaah sebelum kerja? Mencet tombolnya kayak gitu, misal seperti itu, prosesnya nanti diulangi lagi gitu. Pernah nggak murojaah seperti itu? Yang karyawan pabrik pernah tidak? Loh, bukan karyawan pabrik seperti pernah tidak murojaah sebelum kerja? Habis subuh saya nanti pegang mesin, saya murojaah dulu, letaknya di mana, tombolnya di mana. Pernah tidak? Hah? Itu dunia. Coba iman, renungkan orang-orang yang berjibaku ngurusnya ilmu sebelum isi kajian murojaah lagi. Padahal sudah dikuasai ilmunya. Begitu juga orang yang ngajar kelas harus murojaah dulu. Padahal sudah dikuasai ilmunya. Dan akan nampak orang yang tidak murojaah. Ya salah satu contoh udah khutbah Jumat dredeg gemeter. Apa ada orang pegang mesin gemeter karena nggak murojaah? Grogi gitu? Ada tidak? Tidak ada. Oh dunia, masalah. Tapi kalau ilmu agama sudah dapat kita, sudah paham kita, tapi di saat tidak dimurojaah, Allah memberikan dredeg, grogi lagi. Itu mulianya ilmu agama itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ini ayat hukum asal kita semua ialah kebodohan, yaitu awalnya ialah bodoh. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, yang mana kalian itu tidak mengetahui sama sekali, la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Maka Allah memberikan 3 alat, 3 sebab: pendengaran, penglihatan, wal af'idah, hati. Makanya 3 ini menjadi modal besar. Begitu juga nantinya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita ini untuk mendengar apa? Mata ini untuk mendengar apa? Hati kita ini untuk merasakan apa? Urusan kaum muslimin atau urusan kaum muslimin dalam membantu merusak. La'allakum tashkurun. Semoga kalian itu bersyukur. Dengan apa? Dengan pendengaran, dengan penglihatan. Begitu juga antum-antum yang belum pakai kacamata, itu lebih bersyukur dibandingkan orang-orang yang pakai kacamata. Berat, manakala kacamatanya tidak ada, nggak berani berkendara, nggak berani keluar. Bukannya seperti itu. Pernah suatu ketika ditanya, Ustaz,
memang ada tren ataupun yang terjadi di kalangan ustadz, sepertinya ustadz itu harus pakai kacamata. Nah, saya mah sakit Pak. Emang keren-keren. Nah, kalau boleh, kalau ada bisa sembuh, mending sembuh. Oh, sampai ada orang bilang buat keren-kerennya bisa. Ya Allah, kok keren-keren. Mau keluar dari sini nggak pakai kacamata ya Bu. Nah, semakin seorang itu sempurna penglihatannya, pendengarannya, dan hatinya, semakin wajib dirinya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dibandingkan orang-orang yang nurun penglihatannya, pendengarannya nurun, hatinya menurun. Makanya manakala Allah mempersiapkan atau memberikan pendengaran, penglihatan, hati, kok digunakan untuk mendengar ghibah, mendengar hasutan, mendengar cacian, mendengar segala ocehan, melihat opasan, melihat sesuatu yang tidak mengenakan untuk agama kita, tidak memberikan manfaat untuk agama kita. Tidak mungkin seorang itu akan mendapatkan manfaat dari tiga hal tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nantinya akan menagih tiga hal tersebut. Begitu juga di dalam ayat ini terdapat faedah yang besar. Kalau kita ini sukses dalam belajar ilmu agama, jangan sombong. Sebabnya apa? Tadinya la ta'lamuna syai'a. Kalian itu tidak mengetahui sesuatu pun. Ngapain sombong? Kalau diambil lagi bagaimana? Mungkin tidak orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu diambil lagi. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Alasannya, loh, kan setiap kita mengucapkan sesuatu harus ada alasannya, harus ada landasannya. Tidak mengamalkan. Seorang dikatakan berilmu itu mengamalkan ilmu loh. Orang yang tidak mengamalkan ilmu tidak dikatakan berilmu. Antum pekan kemarin belajar tentang ikhlas, tidak mengamalkan ikhlas, tidak punya ilmu ikhlas. Walaupun sebelahnya musola al-ikhlas. Salah satu sebab terbesarnya ialah tidak beradab kepada orang yang memberikan ilmu. Nampak jelas bahwasanya dirinya itu apa? Hanya sekedar mengambil kesempatan. Loh, sementara di pembahasan pertama, seorang yang tidak ikhlas tidak bisa sukses. Ada orang-orang diistidrat dengan ilmunya. Biar apa? Biar tambah sombong. Saya kok. Orang lain mikir, ini kok dibaca ini kok dibaca itu, kok maksudnya ini, maksudnya itu. Kamu ini gini aja gak bisa. Karena sebabnya apa? Terjadi apa? Seorang guru agama ataupun orang yang mengajarkan ilmu agama, dan saya sudah menyampaikan di sini, silahkan dilihat rekamannya, yaitu apa? Jika ada orang yang mengajarkan satu hadis, barang satu hadis, ini seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah, maka aku siap menjadi budaknya. Maksudnya ialah siap membantu tanpa diminta. Alasannya ialah kalau seorang yang mengajarkan ilmu agama menyelamatkan dunia dan akhirat kita,
Tapi orang yang membantu pekerjaan menyelamatkan perutnya, dunianya. Namun kalau guru-guru kita menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Siapa yang berani real, ilmunya awalnya goncang, lama-kelamaan bingung, lama-lama tinggal sisa bahasa Arab itu saja kalau ditanya i'rabnya nggak tahu. Ada tidak ada, tidak perlu disebutkan. Dan kita juga pernah membahas di majelis kita ini, yaitu tidak ada mantan guru, adanya mantan murid. Murid apa? Murid yang celaka, yang durhaka. Dan begitu juga kalau kita renungkan, dan saya rasakan sendiri jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya bagaimana seorang guru itu tidak punya pamrih, mengajarkan, setelah apa? Muridnya itu sukses, menuntut ilmunya lebih dari gurunya. Misal contoh malam Jumat besok, Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala, salah seorang murid dari muridnya Ustaz Khalid Sambudi, sukses beliau. Apa Ustaz Khalid Sambudi merasa tersaingi? Tidak, beliau senang. Kalau kita penjual gorengan, anak kita jual gorengan sebelah kita, tersaing nggak Pak? Tersaing nggak? Tapi kalau dalam dakwah tidak ada istilah tersaingi. Terima kasih ya, gantiin jalan. Jadi ini saya nggak perlu ke sana, digantikan. Nggak ada istilah saingan. Makanya kalau ada orang yang memunculkan hatinya ini saingan, atau apa jamaah yang mengajak saingan, na'udzubillah min dzalik. Tidak ada istilah saingan, tidak ada. Dan yang terlebih, seorang itu tidak bisa menanggalkan statusnya murid Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, tidak bisa. Murid pasti butuh, pasti. Tapi coba, pernah Pak legalisir ijazah SD? Pernah nggak? Pernah? Pernah? Berapa tahun yang lalu? Nah kan seperti itu pertanyaannya. Hah? Berapa tahun yang lalu? Tapi kalau kita dilegalisir oleh guru-guru kita tiap hari, walaupun nggak ketemu. Di saat muncul durhakanya, pecat waktu itu. Langsung statusnya apa? Bukan apa? Apa yang Anda pikirkan, bukan. Seperti status biru, ya, biru putih itu loh, yang kurang lebih hampir 6 bulan saya nggak main alhamdulillah. Saya bersyukur, dan di HP ini nawar-nawarin terus. Silahkan bergabung dengan miliaran orang. Saya nggak butuh Facebook, nanti dulu, kayak waktunya banyak aja. Kita lagi sedang menjelaskan bahwasanya kedudukan seorang guru yang mengajarkan ilmu terhadap kita, walau satu hadis, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, saya siap menjadi budak orang tersebut. Ini secara lugah, secara bahasa, yaitu apa? Siap membantu tanpa diminta. Kita ambil ilmunya, pas pulang kita caci orangnya. Dapat ilmunya nggak? Nggak mungkin. Wal waqi'u syahada yashhadu bidzalika fatanwi bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsika. Dan kenyataannya
Allah menyaksikan dengan hal itu, yaitu apa? Kita ini bodoh. Maka wajib bagi dirimu fatanwi, meniatkan bitolabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu syar'inya raf'al jahli, yaitu dalam rangka mengangkat kebodohan, jangan yang lain. Salah satunya bentuk samroh, buah dari kita ini menuntut ilmu karena mengangkat kebodohan. Di saat kita ini mentok, pusing, itu nggak ngaruh pun sebentar, nggak sampai putus asa. Misalnya kita mempelajari satu ilmu, apa ini susah dipahami, terus ditaruh bukunya nggak diambil lagi. Berarti kita punya niat bukan untuk mengangkat kebodohan diri kita. Tapi memang betul seorang menuntut ilmu itu terkadang mudah, terkadang sedang, terkadang sulit sekali. Tapi dia tidak pernah berhenti. Itu tanda dirinya itu mengangkat kebodohan dari diri. Tapi di saat ini bukan mengangkat kebodohan dari dirinya, ada sesuatu yang disembunyikan dan dia tidak mampu untuk menyembunyikan hal tersebut, ketahuan juga. Jadi kalau seorang itu putus asa dalam hal menuntut ilmu agama ataupun kebaikan, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Buktinya dia putus asa. Wa bidzalika tanalu khasyatallahi. Ini yang tanda yang paling besar. Seorang yang dia ikhlas harus punya di dalam hatinya mengangkat kebodohan. Begitu juga bentuk ataupun hasil dari dia mengangkat kebodohan, harus dirinya nambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal. Seorang menuntut ilmu harus punya niat ikhlas. Betul. Niat ikhlas tidak dikatakan sebagai niat ikhlas sampai dirinya itu menginginkan dengan kuat, punya azam, tekad untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Dan mengangkat kebodohan dari dirinya tidak disebut mengangkat kebodohan dari dirinya sampai dirinya itu nambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Kita jangan tanya ulama itu siapa? Orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang Orang-orang yang menginginkan kebodohan dari dirinya hilang. Orang-orang yang Nah ini bukti nyata beliau ini niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah para ulama, bukan kita. Sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah para ulama. Dan dalam ayat ini juga terkandung orang-orang yang tidak takut ataupun kurang takut kepada Allah ialah selain para ulama. Kita menuntut ilmu terus, tapi rasa takut melanggar syariat Allah, larangan Allah itu gak takut. Berarti kita bukan hamba yang menginginkan kebodohan hilang. Bukan dikatakan hamba yang menuntut ilmunya ikhlas karena Allah. Fatanwi raf'al jahli an nafsika li annal asla fika al jahli. Beliau rahimallahu rahmatan wasi'atan melanjutkan, fa idza ta'allamta wa sirta minal ulama'i intafa'anka al jahl.
Apabila dirimu itu belajar secara khusus, lalu kamu berubah menjadi seorang ulama, termasuk bagian orang-orang yang menyerukan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang bodoh datang kepadamu mengambil ilmu. Wa kadzalika tanwiruf al-jahli anil ummati. Jadi boleh seorang, misalnya Pak, di pedalaman Papua, dia belajar, dia memikirkan dirinya dan memikirkan kaumnya. Saya mau belajar, setelah itu saya pulang berdakwah di sana. Boleh. Tapi ingat, ini belajar yang khusus. Orangnya juga mentalnya khusus. Makanya saya nasihatkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya pelajaran bahasa Arab bagus. Tapi janganlah di diri kita ini pernah punya niatan mencoba. Jangan. Jelek itu, niat jelek. Agama kok coba. Saya mau usaha roti bakar, coba boleh. Mau belajar agama kok coba jangan coba-coba. Sampai mental kita benar-benar ada. Sebelum kita bergabung ke salah satu lembaga atau di tempat-tempat yang lain, dipikirkan benar-benar. Saya ini mencoba atau mau mengangkat kebodohan tambah khusus. Orang yang belajar bahasa Arab itu apa? Mengangkat kebodohan tambah khusus. Kalau mentalnya tak khusus, cengeng. Dilecek sama anak kecil, cengeng. Begitu juga Pak, di saat kita ini masih mudah ke bawah arus. Oh si fulan ini gini-gini, kita masih ikut, masih sono, masih sini. Yaitu mendengar isu-isu masih ikut. Kita belajar secara khusus, gak bisa. Kita masih senang nongkrong ataupun pongko sama ahlul ghibah, gak bisa. Sebabnya apa? Bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang lain membutuhkan mental khusus, niat khusus, waktu khusus. Sementara diri kita apa? Mengumumkan diri kita bahwasanya saya bisa bergaul ke siapapun. Boleh seperti itu, tapi apa? Mencari yang CS tidak boleh ke siapapun. Kita punya teman banyak, boleh silahkan. CS banyak, nggak boleh. Sebabnya apa? Disuruh Rasulullah memilih teman. Ini nanti jangan dipotong ya, jangan dipahami. Oh itu nggak melarang-larang bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Enggak, bagus, sangat bagus. Tapi apa? Tolong jangan ada niatan coba-coba, jangan. Tapi kalau kita pengen teliti atau pengen merasakan kata si fulan, bahasa Arab itu nikmat, nah kayak gitu. Itu bukan cobaan, bukan mencoba. Jadi kalau niat kita ini mencoba, itu sudah ada niat jelek di dalam hati kita. Yaitu apa? Salah satu contoh, kalau saya pusing nyerah, itu jeleknya di situ. Kalau saya pusing, udah selesai. Apa? Kayaknya ada suara tadi. Apa? Ya. Jangan ngaku di sini. Lagi dinasihati. Nah ini bersyukur bagi orang-orang yang belum pernah belajar bahasa Arab. Saya singgung sedikit. Yaitu apa? Mentalnya jadikan dulu dan jangan pernah mencoba. Pokoknya sekali nyebur, saya harus jadi alumni, jangan jadi jebolan. Begitu. Jebolan berarti kan menjebol, ya kan? Kalau alumni berarti kan lulus dengan sempurna. Gitu. Kurikulumnya diselesaikan, pelajarannya diselesaikan. Dengan ungkapan, saya pernah belajar di situ, kan pernah kan bukan alumni gitu kan? Maksudnya, keren mana alumni dengan jebolan? Jebolan itu penjara, jebolan.
belajar agama kok tuh jebolan situ, Masya Allah. Jadi apa? Kalau antum benar-benar menerapkan yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin ini, yakin sesulit apapun, seindah apapun bahasa Arab akan sukses nanti. Gak perlu mencicipi mutar-mutar kemana-mana, gak perlu. Orang-orang yang tidak sabar ialah, oh di sana ada metode baru, ganti lagi, metode baru ganti lagi, dasar terus, gak pernah. Jadi, gak pernah naik kelas. Jadinya apa? Dasar terus TK terus. Gak pernah masuk SD, gak pernah masuk SMP. Umurnya tua. Coba kita sabar sedikit, terus apa? Bentar lagi jadi alumni. Di sana jebolan, di sana jebolan, di sana jebolan, jebolan terus. Ini menunjukkan bahwasanya dirinya itu apa? Bukan rohul jahli, tapi apa? Mungkin ada rohul jahli, tapi apa? Sambil lalu bes gitu coba. Gak lama, nempel sebentar. Saya pengen mengangkat kebodohan diri saya. Hilang sebentar. Makanya di saat apa? Misal apa? Ditanya Eropnya apa? Aduh. Sorofnya apa? Aduh, belum minum bontrek, Ustaz. Besok setoran hadis. Ya. Tapi kalau rohul jahli, sesuatu yang tidak punya, kita akan punya, Pak. Maksudnya apa? Urusan duniawi kita nggak punya, tapi karena rohul jahli, benar-benar rohul jahli, Allah berikan. Tapi kalau orang yang mencicipi, malah bubar semuanya. Pertemanannya bubar, nambah gurunya bubar, ilmunya bubar. Nah, di saat kita belajar, tambah belajar itu apa? Ini menjadi barometer kita, ukuran kita di dalam ayat 28 yaitu surat Fatih tadi. Seorang harus banyak memunculkan khasyatullah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut. Silahkan antum belajar, silahkan antum menuntut ilmu, silahkan antum mengkhususkan diri dalam bidang-bidang tertentu. Kalau tidak ada khasyatullah, ma yanfa abadan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebabnya apa? Kalau seorang itu khasyatullah, nanti ke istrinya baik, ke anaknya baik, ke orang tuanya baik, ke kerabatnya baik. Tapi kalau seorang itu apa? Khasyatullah nggak punya, sama gurunya saja digerundeli, dihibah, dihasati. Padahal hasad itu harusnya apa? Selevel. Kok bisa hasad ke atas? Ini udah nyasar luar biasa. Hasad itu biasanya terjadi itu satu level. Tapi hasad sampai ke levelan tertinggi, berarti ini bukan hasad. Apa ini? Nama apa lagi? Penyakit yang sangat-sangat membahayakan. Begitu juga apa? Setiap kita datang ke majelis ilmu, diibaratkan kita ini seperti membawa tempat bejana yang kosong. Jangan ada setetes pun di situ. Siap nampung. Kita membawa gelas, gelasnya kosong. Jangan gelasnya yang sudah isi. Dimaksudkan ialah kita datang, siapapun diri kita, status kita. Misal kita sudah bisa bahasa Arab dan yang lain, sudah biasa, bisa baca sendiri juga bisa. Naudzubillah min dzalik. Seakan-akan kita membawa bejana atau apa? Gelas ataupun yang lainnya ada air sedikit di situ. Atau bahkan kita bawa minyak. Ilmu itu air, nggak mau bercampur. Atau kita datang sudah membawa ember yang penuh, gelas yang penuh. Ustadznya menyampaikan ilmu, tumpah, nggak pernah didengarkan. Makanya orang yang mendengarkan dari telinga kanan keluar telinga kiri itu sangat mending dibandingkan orang yang mendengarkan telinga kanan langsung mental.
Berarti apa? Kalau mendengar telinga kanan keluar telinga kiri, berarti kan masuk ke kepala, masuk ke dalamnya, ya kan? Ada orang-orang yang apa? Dia itu mendengar telinga dengan telinga kanan, mental dengan telinga kanan, keluar juga dengan telinga kanan. Seperti apa? Muntaber. Ya. Jadi masih mending kalau misalnya apa? Kamu itu dengar kajian apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar kanan, masih mending Ustaz. Ini secara lugas jangan dipraktekin. Nah, lebih jelek ialah orang-orang yang apa? Yang dirinya itu membantah. Datang dalam angkuh, datang dalam apa? Dirinya apa? Ngetes. Datang dalam apa? Mencoba. Jangan, Pak. Itu ibaratnya tadi mendengar dari telinga kiri langsung keluar telinga kiri, muntah. Ilmunya dimuntahkan. Diamalkan tidak? Ya nggak mungkin. Tapi kalau orang yang mendengar telinga kanan keluar telinga kiri dilakukan terus, lama-lama nempel nggak ilmu itu? Nempel. Seperti kita masuk atau lewat ke jalan yang banyak durinya. Kita masuk dari lubang yang satu keluar yang lubang yang satu, nempel duri, kita bersihkan. Terus kita lewat lagi, bersihkan lagi. Ada nggak yang nempel terus? Ada nggak yang nempel terus? Ada bekasnya, sakitnya nempel terus. Tapi kalau orang baru di situ ada duri, mundur. Pernah nggak kena duri? Kita ini lebih empati di saat ada razia polisi, tapi tidak pernah empati dalam urusan agama. Coba, tolong kasih tanda bahwasanya ada kajian. Bendera apa kayak, tanda apa kayak gitu loh, nggak ada kan? Tapi kalau ada rahasia cok-cokan nolong, apa pakai tanda apa? Hah? Lampu, nembak lampu, itu ada yang angkat dua seperti ini. Tuh, coba. Tapi coba, tanda ada kajian, kita lewat, karena kita mungkin apa? Baru safar dan yang lainnya, husnudon. Terus nggak bisa untuk ilmu, kita sambil jalan melewati masjid itu apa sambil ngasih kode orang? Kodenya apa? Coba bikin gitu loh. Ya kan kalau misalnya bisa ditebak kan, ada apa? Tanda orange apa itu kan di jalan ada galian kabel gitu kan Pak. Apa itu tanda nuntut ilmu itu apa gitu loh Pak? Yaitu apa? Kalau sudah sisa-sisa waktu, itu tanda nuntut ilmu. Nggak ada tandanya. Kalau sudah capek luar biasa baru nuntut ilmu. Kalau sudah stres banget baru nuntut ilmu. Kalau sudah nggak punya duit baru nuntut ilmu. Kalau sudah sakit nggak sembuh-sembuh baru cari ilmu. Untuk apa? Tawasul. Tandanya seperti itu. Tandanya apa? Ialah majelis ilmu. Tanda orang-orang punya masalah. Antum kesini punya masalah kan? Hah? Punya masalah kan? Apa masalahnya? Iya, manggut-manggut itu masalahnya apa? Hah? Rahasia? Hah? Orang datang ke majelis itu banyak masalah. Antum datang kalau ikut-ikut sebagian orang yang hanya sekedar melampiaskan capeknya, melampiaskan apa miskinnya, nggak punya duitnya, stresnya, memang nggak salah hadir dalam kondisi itu. Tapi kita ini dapat apa gitu? Setelah udah sembuh nggak datang lagi. Pas giliran sudah kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan nggak dapat lagi, nggak datang lagi. Majelis ilmu dihinakan.
Jangan seperti itu, ikhwan. Bahkan apa? Dibalik. Kenapa aku nggak nuntut ilmu? Saya nggak punya duit. Bukan pas nggak punya duit nuntut ilmu. Kok nggak nuntut ilmu stres gitu? Kok nuntut ilmu stres saya? Nah, kan seringnya seperti itu, orang nuntut ilmu itu mendekat kepada Allah pas stres, pas nggak stres, lah boro-boro. Cepet banget waktunya ya. Baru mau sebentar. Makanya inilah salah satunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak lebih suka ngurusi dan lebih cinta ngurusi majelis ilmu dibandingkan khutbah Jumat. Sebabnya apa? Isinya disuudorin orang, digerundelin orang, di orang. Tapi majelis ilmu lah. Antum kalau nggak sabar angkat tangan pergi mah nggak masalah ya kan. Tapi kalau khutbah Jumat baru naik, ada tulisan Ustaz sampai jam sekian alhamdulillah. Belum ngomong aja udah ada pesan. Nggak ada nomornya lagi Pak. Ya nggak pernah dibalas. Itu di mimbar-mimbar itu muncul seperti itu. Yang benar itu harusnya seperti apa panitia? Itu apa? Ustaz mohon pengertiannya. Kami karyawan pabrik butuh istirahat, butuh makan. Nanti Ustaznya tahu. Itu loh. Jangan dikasih tulisan ya Allah. Mengatur itu. Haram hukumnya mengatur. Minta pengertiannya Ustaz. Kalau anak sendiri itu apa? Kalau minta 25 kasih 20, minta 20 kasih 15. Biar pada senang. Khawatirnya nanti dihadap berjalan. Nah, tapi kalau majelis ilmu seperti ini, antum dipersilakan, antum angkat tangan ke belakang, ini ke belakang. Gak perlu DM lah. Apa tuh? Orang sini asing DM itu apa? Hah? Apa? Itu apa tuh? Hah? Sama. Yang boleh saya gitu. Karena apa? Mau minum. Tafadhal minum nih, Pak. Wa kadzalika tanwi raf al-jahli 'anil ummati. Tadi sudah disebutkan, yaitu apabila seorang itu apa? Jauh dari tempat daerah yang jauh, misal Papua, di tempatnya apa? Sarangnya kristenisasi. Aduh, kalau saya nggak belajar, siapa yang lawan ini? Boleh seperti itu. Termasuk tetap keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu dzalika bi ta'lim bi syita'i wasaili litanfa'an nasa bi ilmi. Sehingga nantinya di saat kita pulang, seorang itu banyak manusia mengambil manfaat dari ilmu yang kamu ambil. Ini yang belajar khusus, ya, yang belajar khusus, yang belajarnya tidak khusus, ya bukan dari bagian ini. Maksudnya apa? Kalau seorang itu belajar khusus, dia arahnya memang khusus. Tapi kalau kita belajarnya umum, ya pertanyaannya umum, jangan yang senang khusus-khusus. Maksudnya apa? Kalau bahasanya perorangan individu. Kita melayani pertanyaan yang perorangan, bukan di majelis ilmu, bukan. Maksud tidak? Antum menuntut ilmu seperti ini boleh menjawab pertanyaan dengan syarat punya ilmu dan apa? Orangnya sendiri-sendiri. Pas ngobrol, pas makan, pas apa? Bukan di majelis ilmu, nggak boleh. Bisa dimaksudkan nih. Nanti ada hadis di bawahnya. Terus ada pertanyaan, wahal min syartil naf'il ilmi an tajlisa fil masjidi fi hilqatin aw yumkinu an tanfa'an nasa
bi'ilmika fi kulli hal. Jadi ada pertanyaan atau muncul pertanyaan, apakah menuntut ilmu itu harus halaqahnya harus di masjid atau di setiap keadaan, yaitu learning system? Kalau kita seringnya terpaku pada gedung. Ini begitu juga saya sampaikan, ada seorang pejabat negara pernah ngobrol, diberikan kesempatan yang ngobrol bertiga, satunya ada orang lain, yaitu apa? Menasihatkan, itu beliau profesor, doktor, itu apa? Beliau menasihatkan sekarang kita ini kebanyakan dari kaum muslimin, bahkan sekolah Islam, wali-wali santrinya itu apa? Banyak yang tidak mengikuti Abu Hurairah. Ini yang ngomong itu bukan stylenya seperti kita loh Pak. Ya, makanya apa? Nasihat itu luar biasa. Dapat ilmu dari beliau. Jadi apa? Banyak orang itu meninggalkan learning system. Apa learning system? Yaitu apa? Ta'allamul ilmi fi kulli halin atau fi kulli makanin. Menuntut ilmu agama di setiap keadaan atau setiap tempat. Enggak terjadi. Seringnya apa? Mau mendaftarkan anak sekolah, langsung yang ditanya gedungnya mana. Ini nasihat dia. Ini kesalahan. Harusnya ya apa? Ya jangan harus ditanya. Saya mau menyekolahkan anak saya, gurunya mana? Tapi kalau kita sekarang terfokusnya kepada gedung, ya pantas anaknya gambarnya gedung. Nggak pernah apa? Ataupun lebih banyak ngurusi ilmunya. Nah kita sebagai orang tua Iwan, mulailah apa? Kembali pemikirannya seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu belajar di gedung atau di fikuli makanin, fikuli halin, di setiap keadaan, di setiap tempat. Ketemu Rasulullah di masjid, belajar di masjid. Ketemu di halaman, belajar di halaman. Ketemu di pasar, tanya persoalan, belajar di pasar. Pertanyaan di jalan, apa? Belajar di jalan. Kalau kita sekarang, wah, padahal coba, kalau bayangkan gedungnya banyak, gurunya nggak ada, anak kita bisa pinter nggak? Hah? Gedungnya rapi, luar biasa, gurunya tidak ada, bisa pinter nggak? Bawa tembok, tolong ajari anak saya. Bahkan beliau menyampaikan apa? Tirulah Abu Hurairah. Jadi perawi hadis yang paling banyak itu dengan sistem learning system. Tidak terfokus apa? Harus gedung ini, enggak. Sehingga apa? Seakan-akan lembaga itu khusus untuk orang-orang kaya, yang mendirikan kaya, yang sekolah kaya. Orang miskinnya kemana? Ke negeri, kasihan. Kenapa terbangun image seperti itu? Harusnya di saat kita membawa lampiran, akte, ijazah dan yang lainnya, dicari gurunya bukan pondasinya. Pondasi mah gampang nanti. Di saat hasilnya ada banyak, nanti donatur datang akan menyumbang. Ini juga pentingnya orang tua menitipkan anaknya, maaf jangan menitipkan istilahnya, menitipkan sembarangan. Apa? Menyekolahkan anaknya itu apa? Ikhlas karena Allah. Nah itu tadi yang keceplosan tadi. Seringnya apa? Seorang itu banyak menitipkan anaknya. Pokoknya anak saya di rumah seperti ini, tolong dibinsalakin di sekolahan. Dan pokoknya saya bayar walaupun telat. Itu apa? Disuruh murojaah. Loh, anak saya kan sekolah. Sekolah itu berapa jam? Sama orang tua itu berapa jam? Lebih banyak dengan orang tua.
Makanya pentingnya kita ini apa? Di saat kita mau nyekolahkan anak itu mau nyekolahkan benar-benar atau menitipkan benar-benar. Kalau menitipkan iya silakan pandang gedungnya karena mau titip di ruangan. Tapi kalau mau mendidik cari gurunya yang berkualitas, ruangannya relatif. Pokoknya saya mau cari guru yang berkualitas. Oh wajib itu. Gedungnya berkualitas tergantung kacamata antum mahalnya berapa. Yaitu apa? Kacamata iman. Buktinya Abu Hurairah muncul dari mana? Gedung yang bagus? Tidak. Masjidnya tanpa keramik, tanpa AC. Bahkan apa? Terpisahnya di saat Rasulullah masuk ke rumah beliau. Kalau kita ada juga nggak ditanya. Misal tanya apa kegiatannya apa Ustaz? Udah jelas belakangnya Ustaz ditanya kegiatannya gitu. Kalau mau jujur ya bisnis apa Ustaz? Gitu loh, jangan kegiatannya apa. Ya udah tahu lah, nggak usah pura-pura. Nah, yang benar menuntut ilmu ialah dengan sistem learning system, yaitu fi kulli halin wa fi kulli makanin, di setiap keadaan dan setiap tempat, tidak terkhusus satu tempat, tidak. Pokoknya kalau nggak tempat ini nggak mau guru ini nggak mau. Sebagai penutup, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ballighu anni walau ayat. Sebagai penutup juga, sampaikan dariku satu ayat, walaupun satu ayat. Ingat Iman, ini boleh kita lakukan, yaitu kita lakukan untuk perorangan. Tidak boleh sampai membuka majelis. Ayat ini untuk kultum. Ayat ini apa? Hadis ini, mohon maaf. Hadis ini untuk apa? Untuk khutbah. Alasan seperti ini. Kalau misalnya Pak ditanya, kenapa Anda itu kok berani khutbah sementara nggak bisa bahasa Arab? Loh Rasulullah kan balighu anni walau ayat. Udah pernah belajar syarahnya belum? Itu boleh dilakukan jika apa? Untuk teman, per individu. Bukan apa ngomong di depan orang, menggurui orang, sementara dirinya nggak maksud apa yang dibacakan, yang disampaikan. Hadisnya benar, maksudnya salah. Ditanya orang kultum kemarin Ramadan banyak apa? Pak, dari mana rujukannya seperti ini? Kok berani tampil dari yang lainnya? Balighu anni walau ayat. Ya Allah, remeh banget. Istrinya udah pintar belum? Udah disampaikan belum? Marah kan? Ujung-ujungnya kalau disampaikan sampai detail, mintanya apa? Ya ngajak berantem. Oh kita ngomong bener-bener kok. Iwan, kalau kita menyampaikan ke istri kita, tidak perlu ACC, tidak perlu rekomendasi orang lain, bahkan rekomendasinya dari Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi apa? Suruh menyampaikan antum ini pulang dan berkeyakinan kuat mau mengamalkan, boleh langsung diceritakan ke istri antum, ke anak-anak antum, boleh. Tapi kalau diceritakan ke orang lain antum belum mengamalkan, hati-hati, jargon. Bisa ngajari oleh sok lakoni, bisa ngajari, nggak bisa menjalankan, hati-hati. Apalagi apa? Kultum khutbah dengan alasan balighu anni walau ayat. Pas giliran ditanya, maksudnya kemana? Saya hanya, kayak gitu. Harusnya kalau masih hanya, itu nggak usah tampil loh hanya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Waktunya sudah tidak cukup. Insyaallah pekan besok malam Rabu, mohon maaf sekali-kali antumnya mengerti, jangan senang dimengerti. Nanti diceritakan
kalau darurat dicerita. Kalau nggak darurat, sekarang nggak darurat ya nggak perlu dicerita. Ada apa ya? Intinya ya seperti antum, mohon maaf Ustaz, udzur. Begitu juga mohon maaf wahai ikhwan, wahai para penuntut ilmu yang ngomong udzur malam Kamis gitu. Kan seringnya antum kalau nggak ngaji kan, mohon maaf Ustaz, udzur gitu kan, sibuk gitu kan. Masa ustadznya sekali-kali gitu Pak, dan tidak meninggalkan majelis, yaitu apa? Memajukan majelis. Semoga tidak mengurangi apa? Semangat kita dan tambah beradab di saat kita menuntut ilmu syar'i. Bahkan kemarin anak menanyakan beberapa orang, saya benar-benar nantinya nggak bisa ngisi malam Kamis, ditutup atau bagaimana? Ya jangan ditutup, Ustaz. Dan terus bagaimana? Nggak bisanya kapan? Ya Rabu, malam Rabu. Jadi tolong sampaikan kepada teman-teman yang mungkin belum hadir dua pertemuan ini, jangan sampai sangat semangat untuk menuntut ilmu adab dan akhlak menuntut ilmu malam Kamis, belakangnya tidak ada. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Poin pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari wajah Allah. Yang kedua, berjuang keras dalam menuntut ilmu agama ini untuk mengangkat kebodohan dari pribadi kita. Per poin saja yang kita bahas, setiap dapat ilmu diamalkan, luar biasa ya Pak. Silakan jika ada pertanyaan. Hebat, bertanya. Yang ini murojaah dari pertemuan pertama dengan sampai pertemuan sekarang itu ada di YouTube ya. Ini murojaah materi-materinya itu dari pertama pertemuan sampai hari ini, insya Allah bisa di-download atau disaksikan, jangan ditonton. Ada tidak? Kalau tidak, saya cukupkan. Bagaimana cara kita mengamalkan sesuatu yang kita ketahui, tapi kita semangatnya niatnya ada, tapi tidak bisa melakukan? Ya tidak mungkin. Itu sesuatu itu dunia atau apa? Ya nggak bisa. Berarti kita angan-angan, ya. Seorang di saat, nah sebelum saya melanjutkan, yang seharusnya kita mengamalkan itu wajib apa sunnah? Enggak, wajib apa sunnah hukumnya? Sunnah, contohnya? Usaha. Itu sunnah, wajib itu. Hah? Dagang apa itu? Antum udah punya pekerjaan, ya beda urusan, itu ditunda juga sampai kapanpun nggak masalah. Nggak masalah kalau itu.
Kalau yang berkaitan tentang ilmu agama, kita mengamalkan, nunda saja sudah dosa. Nunda saja, nunda amal itu dosa. Sebagaimana nunda tobat dosa. Kalau seorang tidak mengamalkan sesuatu karena bodoh, ya dia nggak berdosa, dia nggak tahu kok. Tapi kalau seorang itu sudah tahu, menunda-nunda amal, dosa. Tapi kalau tadi kita udah punya pekerjaan, ada pikiran apa? Sambilan. Ditunda terus. Ya bukan pembahasan kita, bukan. Itu mau sampai ditunda 10 tahun juga nggak masalah. Tidak masalah. Antum ikut seminar apa tentang usaha. Ilmunya kan di apa? Diambil terus. Nggak mulai, nggak masalah. Kalau masalah manakala apa? Kita nggak punya pekerjaan, kita tidak punya ilmu, nggak mulai itu dosa. Sebabnya apa? Menelantarkan diri sendiri dan keluarga. Bisa dipahami? Apa lagi? Yang lain? Biasanya itu nantinya akan muncul pertanyaan setelah dimulai orang lain. Ya, itu kan benar. Tadi urutan untuknya mencari ilmu kan, mencari ilmu, pahami, amalkan, lalu sampaikan kepada orang keluarga, baru kepada orang lain. Iya. Ketika menyampaikan kepada keluarga dan orang lain, apakah seluruh ilmu yang kita punya itu wajib kita sampaikan ke keluarga sama orang lain? Yang paling wajib dan paling wajibnya ialah yang wajib bagi mereka. Misalnya apa? Mereka melakukan kesyirikan, yaitu yang diprioritaskan mungkin sampai 5 tahun mengurusi itu aja. Atau apa? Ada keluarga yang belum sholat, yang disampaikan atau yang dicontohkan, yang sering disinggung ya masalah sholat. Itu. Walaupun yang kita banyak ketahui dari apa? Sedekah, infak, menggerakkan jari dan berbagai hal yang kita pernah menuntut ilmu. Tapi tidak semua keluarga itu sanggup untuk menerima. Yaitu apa? Yang wajib bagi mereka untuk mengerjakan, yaitu wajib untuk disampaikan. Itu menjadi prioritas kita. Misal 10 tahun hanya ngurusi kesyirikan, nggak masalah. 10 tahun ngurusi apa? Sholat, nggak masalah. Daripada nambang semua, seperti apa yang kita hadapi sekarang. Laki-laki permasalahan apa? Permasalahan anak-anak kita. Umum ngambang, agama ngambang. Maksudnya apa? Sekolah tapi apa? Ngambang semua. Umumnya ngambang, agamanya malah pelajaran ngambang tuh. Tapi nggak pernah muncul ada pelajaran ngambang, itu nggak pernah. Jam berapa harinya kapan itu nggak pernah. Tapi hasilnya ngambang tuh. Seperti kita dakwah ke orang tua, ke keluarga, sampaikan semua. Nanti orang tua nggak paham, ngambang gitu loh. Yang penting dari yang penting, yaitu apa? Yang mereka harusnya kerjakan belum kerjakan. Misal sudah sholat, tapi apa? Kok masih berbau-bau syirik? Yaitu yang diurusi. Seperti itu. Yang lain? Jadi tidak semua ya. Begitu juga kita menuntut ilmu yang wajib ialah menuntut ilmu yang Allah suruh ibadah pada kita, sholat. Yang seperti contoh, misalnya Pak, kita mau berangkat umroh, antum banyak menuntut ilmu tentang masalah umroh. Berarti wajib bagi antum. Tapi di saat antum umrohnya masih lama, menuntut ilmu umroh ya belum saatnya, karena banyak yang lebih wajib. Itu loh. Paham? Misalnya apa? Sebulan lagi mau haji, ya antum banyak murojaah tentang haji, banyak bertanya tentang haji. Kita baru ngarang, duit aja belum punya, tanya tentang haji. Baru niat aja udah dipamer-pamer gitu loh. Dengan pertanyaan-pertanyaan pamer aslinya. Yang lain? Raful jahri gitu loh, bertanya.
Benar cukup? Hah? Ayo sekali lagi. Sama anak seperti itu emang Pak. Apa? Paling apa? Pengennya anak setiap pembahasan itu dia bertanya. Nah baru setelah itu apa? Udah Ustaz terwakili. Kalau nggak ada yang bertanya, terwakili sebelah mana? Apa kita yakin bahwasanya dari awal sampai akhir itu dipahami semua? 100%. Malam ini kita dapat ilmu tentang menuntut ilmu. Ada menuntut ilmu 100%, Pak. Yakin? Dapat ilmu 100%? Harusnya menutupi itu kan bertanya. Sebagaimana antum sholat ditambah sholat sunnah. Cukup benar? Betul kan? Nempel ini kan? Bingung. Ya betul, raful jahli. Untuk kita memberikan kita ke saudara Mas sampai jargoni itu gimana? Ya pasti kita ini sudah menampakkan kita ini nggak mengamalkan. Munculnya seperti itu, pasti kita nggak mengamalkan. Di saat kita hanya tuduhan atau hanya sekadar ungkapan kita ini jargoni, ya kita buktikan, nggak bantah. Seorang dituduh jargoni itu yaitu sekedar omdo saja. Jargon itu omdo saja, omdo doang. Itu nggak perlu bantah. Bantahnya dengan perilaku. Kamu ngomong doang. Ya jangan ngomong berarti kan? Iya kan? Kan dituduh ngomong doang. Ya jangan ngomong. Jadi anggota badan kita yang berbicara, yaitu mengamalkan. Makanya sebelum kita ini menyampaikan sesuatu ke orang lain, kita ini mengamalkan dulu biar tidak dibantah, gitu loh. Misalpun dibantah, ringan. Anak bau kencur, iya saya tadi pegang kencur, gitu. Nah daripada jargon ngeri, memperbaikinya lama loh. Mendingan bau kencur. Kemarin sore masih mending, itu ledekan-ledekan masih mending. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan dengan jadwal baru, dengan semangat baru. Tentunya dengan gaji baru karena tanggal udah ya betul. Allahumma as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.